Selamat datang dan selamat mendengarkan Sirah Nabawiyah episode ke-18 tentang beberapa cara untuk menghadang dakwah. Tatkala orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad SAW sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, mereka memeras pikirannya sekali lagi. Untuk itu, mereka memilih beberapa cara untuk memupus dakwahnya ini, yang bisa disimpulkan dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah ejekan, penghinaan, olok-olok, dan penertawaan. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Untuk itu, mereka melemparkan berbagai tuduhan yang mengada-ada dan ejekan sekenanya terhadap Nabi SAW. Mereka menyebut beliau sebagai orang yang gila. Sebagaimana firman Allah, mereka berkata, "Wahai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila." Al-Hijr ayat 6. Mereka menyebut beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Firman Allah, dan mereka heran karena kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta." Quran Surat Shad ayat 4. Mereka menjelek-jelekan dan menghadapi beliau dengan pandangan penuh amarah serta perasaan yang meluap-luap penuh emosi. Firman Allah, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, "Sesungguhnya Nabi Muhammad benar-benar orang gila." Quran Surat Al-Qalam ayat 51. Jika ada sahabat-sahabat Rasulullah yang duduk di sekitar beliau, mereka mengolok-olok dan berkata, "Inilah rekan-rekannya," sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Quran Surat Al-An'am ayat 53. Padahal Allah berfirman, "Bukankah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya?" Quran Surat Al-An'am ayat 53. Keadaan mereka seperti difirmankan oleh Allah kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, "Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat." Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak diutus sebagai penjaga bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Mutaffifin 29-33. Yang kedua, menjelek-jelekan ajaran beliau, mengembuskan keraguan-raguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyangsikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Mereka tiada henti melakukannya dan tidak memberi kesempatan kepada manusia untuk menelaah dakwah beliau. Mereka berkata tentang Al-Quran, dongeng-dongengan orang-orang dahulu, dimintakan supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Quran Surat Al-Furqan ayat 5. Mereka juga berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Quran Surat Al-Furqan ayat 4. Mereka berkata tentang diri Rasulullah, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Quran Surat Al-Furqan ayat 7. Di dalam Al-Quran terdapat banyak contoh penentangan mereka terhadap beliau. Kemudian yang ketiga adalah menandingi Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu, agar mereka meninggalkan Al-Quran. Mereka menyebutkan bahwa suatu kali An-Nadhr bin Al-Haris berkata kepada orang-orang Quraisy, "Wahai semua orang Quraisy, demi Allah, telah datang satu urusan yang kalian belum juga bisa mencari alasan untuk menghadapinya. Muhammad ketika menjadi seorang pemuda belia di tengah kalian, merupakan pemuda yang paling kalian ridhoi, paling jujur perkataannya, dan paling besar amanatnya. Ketika kalian melihatnya telah dewasa dan datang kepada kalian
dengan apa yang dibawanya. Kalian mengatakan, ia seorang penyihir. Tidak, demi Allah, ia bukan penyihir. Kita telah mengetahui sihir beserta hembusan dan buhul-buhulnya. Kalian mengatakan, ia seorang dukun. Tidak, demi Allah, ia bukanlah seorang dukun. Kita telah melihat perdukunan, mempermalukan mereka, dan mendengar keberanian mereka. Kalian mengatakan ia seorang penyair. Tidak, demi Allah, ia bukan penyair. Kita tahu syair dan jenis-jenisnya. Kalian mengatakan ia orang gila. Tidak, demi Allah, ia bukan orang gila. Kita telah mengetahui orang gila. Dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak berbisik-bisik, dan tidak bertindak tanpa kontrol. Wahai seluruh orang Quraisy, perhatikanlah urusan kalian, karena demi Allah, kalian sedang menghadapi urusan yang besar. An-Nadhr kemudian pergi ke Hirah. Di sana, ia mempelajari kisah-kisah Raja Persia, perkataan Rustum dan Asfandiar. Jika Rasulullah mengadakan suatu pertemuan guna mengingatkan orang-orang kepada Allah dan menyampaikan peringatan dari siksanya, An-Nadhr mengikuti dari belakang lalu berkata, "Demi Allah, penuturan Muhammad tidak sebagus yang kututurkan." Ia lalu menuturkan kisah raja-raja Persia, Rustum dan Asfandiar. Ia berkata, "Dengan modal apa penuturan Muhammad bisa lebih baik daripada kata-kataku?" Riwayat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa An-Nadhr membeli beberapa penyanyi perempuan dari kalangan budak. Setiap ada orang yang tidak mau mendengarkan kata-kata Muhammad, ia menghadiahkan penyanyi itu kepadanya, yang siap melayani, menyiapkan makan, minum, dan menyanyi untuknya. Tujuannya agar ia tidak tertarik kepada Islam. Tentang hal ini, Allah menurunkan ayat. Dan di antara manusia, ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan. Quran Surat Luqman ayat 6. Yang keempat, menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu, mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah sebagai jalan tengah. Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebagian dari apa yang ada pada diri mereka, dan begitu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Quran Surat Al-Qalam ayat 9. Ada riwayat Ibnu Jarir dan At-Tabrani yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah agar beliau menyembah sesembahan mereka selama setahun, dan mereka menyembah Rabb beliau selama setahun kemudian. Riwayat lain, menurut Abin Ahmaid, menyebutkan bahwa mereka berkata, andaikan engkau mau menerima sesembahan kami, kami pun mau menyembah sesembahanmu. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, saat Rasulullah sedang tawaf di Ka'bah, beliau berpapasan dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza dan Al-Walid bin Al-Mughirah bin Khalaf dan Al-Ash bin Wali As-Sahmi. Mereka ini adalah para ketua kaumnya. Mereka berkata, wahai Muhammad, kesinilah. Kami mau menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga harus menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita bisa saling bersekutu dalam masalah ini. Jika apa yang engkau sembah ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah, maka kami akan melepas apa yang seharusnya menjadi bagian kami. Dan jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka engkau harus melepas keyakinanmu. Lalu Allah menurunkan surat Al-Kafirun ayat 1-5. Allah telah menetapkan penawaran mereka yang menggelikan itu dengan rincian yang pasti seperti ini. Boleh jadi ada perbedaan riwayat mengenai masalah ini, karena memang mereka menyodorkan penawaran tidak hanya sekali saja. Sementara Ibnu Jarir dan yang lainnya meriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada Rasulullah, sembahlah Tuhan kami setahun, kami pun akan menyembah Tuhanmu setahun. Maka Allah menurunkan ayat, katakanlah, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan? Quran Surat Az-Zumar ayat 64. Kemudian selanjutnya dibahas tentang berbagai macam tekanan. Orang-orang musyrik menerapkan cara-cara yang disebutkan di atas sedikit demi sedikit.
untuk menghentikan dakwah setelah disebarkan secara terang-terangan sejak permulaan tahun keempat dari nubuah. Mereka bertahan dengan cara-cara tersebut selama beberapa bulan setelah itu, tidak berani beralih ke cara penekanan dan penyiksaan. Namun, tatkala mereka tahu bahwa cara ini sama sekali tidak efektif dalam menghentikan dakwah Islam, maka mereka berkumpul lagi dan bahkan membentuk sebuah panitia khusus yang beranggotakan 25 orang yang terdiri dari para pemuka Quraisy, dipimpin oleh Abu Lahab, paman Rasulullah. Setelah bermusyawarah dan beradu argumentasi, panitia membuat keputusan bulat untuk menghadapi Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Mereka tidak akan mengendurkan usaha dalam memerangi Islam, mengganggu beliau, menyiksa orang-orang yang masuk Islam, menghadang mereka dengan berbagai siasat dan cara. Mereka mengambil keputusan ini dan berantusias melaksanakannya. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi orang-orang Muslim yang lemah. Tetapi dalam menghadapi Rasulullah, beliau adalah orang yang cerdik, pemberani, tegar, dan memiliki kepribadian yang kuat. Jiwa musuh pun bisa tunduk di hadapan beliau. Terlebih lagi, rekan-rekan beliau. Siapapun yang berhadapan dengan beliau pasti akan memuliakan dan hormat. Tidak ada seorang pun yang berani mengejek dan mengolok-olok beliau, kecuali orang yang hina dan bodoh. Terlebih lagi, beliau mendapat perlindungan Abu Thalib. Sementara Abu Thalib adalah orang yang sangat diperhitungkan di Mekah. Dilihat dari keturunannya, dia adalah orang yang terhormat, dan di tengah manusia pun dia juga terhormat. Tak seorang pun berani melanggar perlindungan yang diberikannya. Keadaan seperti ini benar-benar menggelisahkan hati orang-orang Quraisy, membuat mereka sekali tidak bisa duduk dengan tenang. Mereka menahan kegeraman sekian lama dalam menghadapi dakwah yang bisa memusnahkan kepemimpinan mereka dalam agama dan keduniaan. Karena itulah mereka mulai melancarkan serangan terhadap Nabi yang dikomandani oleh Abu Lahab. Sikap Abu Lahab ini sudah ditunjukkan terhadap beliau sejak hari pertama, sebelum orang-orang Quraisy yang lain bertindak. Di bagian terdahulu, kami sudah menyinggung tentang sikap Abu Lahab terhadap Nabi di pertemuan Bani Hashim dan apa yang dilakukannya di Bukit Safa. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tatkala di Bukit Safa itu, dia memungut sebuah batu dan melemparkannya kepada beliau. Sebelum itu, Abu Lahab sudah menikahkan kedua anaknya, yaitu Utbah dan Utaibah, dengan kedua putri beliau, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tepatnya sebelum beliau diutus sebagai Rasul. Tetapi setelah itu, dia menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan istrinya masing-masing, dengan disertai ancaman yang keras. Tidak ada pilihan lain bagi keduanya kecuali menceraikan istrinya. Setelah Abdullah, putra Rasulullah yang kedua, meninggal dunia, Abu Lahab merasa senang sekali. Seketika itu, dia menemui rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad sudah terputus dari rahmat Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan terdahulu, bahwa Abu Lahab menguntit di belakang Rasulullah pada musim haji untuk mendustakan beliau. Thariq bin Abdullah Al-Muharibi meriwayatkan bahwa tidak hanya pendustaan saja yang dilakukan Abu Lahab, tetapi dia melempari beliau dengan batu hingga sempat membuat kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab, Ummu Jamil binti Harb bin Umayyah, saudari Abu Sufyan, tidak kalah sengitnya dalam memerangi beliau daripada suaminya. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui Nabi dan di depan pintu beliau pada suatu malam. Dia adalah wanita yang suka berkuasa, panjang lidah, banyak bualan, dan tipu muslihatnya, suka mengorbankan api fitnah dan menyalakan bara peperangan untuk melawan Nabi. Oleh karena itu, Al-Quran menyifatinya sebagai pembawa kayu bakar. Tatkala dia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang dirinya dan suaminya, dia langsung mencari Rasulullah, yang saat itu beliau sedang duduk di masjid di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dia membawa segenggam batu. Saat dia sudah berada di atas kepala keduanya, Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah sehingga tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar saja. Maka dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu?"
Kudengar dia menyindirku. Demi Allah, andai kata aku melihatnya, tentu kutimpukan batu ini ke mulutnya. Demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita. Kemudian dia berkata melantunkan syair. Kami mengelak sekalipun dia mencaci. Terhadap urusannya kami tiada sudi. Terhadap agamanya kami membenci. Setelah itu istri Abu Lahab membalikan badan dan pulang. Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan dia melihat engkau?" Beliau menjawab, "Dia tidak melihatku, karena Allah telah menutupi pandangannya, sehingga tidak bisa memandangku." Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan kisah ini yang di dalamnya disebutkan bahwa ketika istri Abu Lahab berdiri di atas kepala Abu Bakar, dia berkata, "Wahai Abu Bakar, temanmu menyindirku." "Tidak, demi penguasa bangunan Ka'bah ini," Abu Bakar membantah. Beliau tidak berkata dengan syair dan tidak pula berucap dengannya. "Dasar engkau orang yang suka membenarkan," kata istri Abu Lahab. Abu Lahab melakukan semua itu, padahal dia adalah paman Nabi dan tetangga beliau. Bahkan rumahnya berdempetan dengan rumah beliau. Begitu pula yang dilakukan tetangga-tetangga beliau yang lain, yang selalu mengganggu selagi beliau sedang berada di rumah. Menurut Ibnu Ishaq, orang-orang yang biasa menyakiti Rasul selama di dalam rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abul As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Hamra, As-Saqafi, Ibnul Asda, Al-Huzali. Semuanya merupakan tetangga beliau. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam selain Al-Hakam bin Abul As. Di antara mereka ada yang melemparkan isi perut seekor domba selagi beliau sedang sholat. Di antara mereka ada pula yang meletakkannya di dalam periuk beliau, sehingga beliau perlu memasang bebatuan untuk memberi tanda pembatas agar tidak mereka langgar selagi sedang sholat. Jika beliau dilempari kotoran-kotoran itu, beliau keluar rumah sambil memegangi sepotong dahan. Lalu beliau berdiri di ambang pintu sambil membersihkannya, seraya bersabda, "Wahai Bani Abdu Manaf, tetangga macam apakah ini?" Kemudian beliau membuang kotoran-kotoran itu ke jalan. Uqbah bin Abu Mu'id lebih tega dari itu semua. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa suatu kali Nabi sholat di dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada sebagian yang lain, "Siapakah di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta yang disembelih di Bani Fulan dan meletakkannya di punggung Muhammad saat sedang sholat?" Maka manusia yang paling celaka, Uqbah bin Abu Mu'id, melaksanakannya. Dia menunggu dan memandang. Tatkala beliau sedang sujud kepada Allah, maka dia meletakkan kotoran itu di antara pundak beliau. Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Andaikan saja aku bisa mencegahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak, sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya. Saat itu Rasulullah yang sedang sujud tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepala, hingga Fatimah datang menghampiri beliau, lalu membuang kotoran itu dari punggung beliau. Setelah itu, beliau mengangkat kepala. Usai sholat, beliau bersabda, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Beliau mengucapkannya 3 kali, sehingga membuat hati mereka tersentak, karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, mereka tahu bahwa doa di tempat beliau itu pasti mustajab. Kemudian beliau menyebut nama-nama mereka. "Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abdul Mu'id. Demi yang diriku ada di tangannya, aku telah melihat sendiri orang-orang yang disebutkan Rasulullah ini menjadi korban di dalam sumur saat perang Badar. Setiap kali Umayyah bin Khalaf melihat Rasulullah, dia mengumpat dan mencela beliau. Tentang dirinya turun surat Al-Humazah. Menurut Ibnu Hisham, Humazah artinya orang yang mencela orang lain secara belak-belakan dengan memelototkan mata dan mencemooh. Sedangkan Lumazah artinya mencela orang lain secara sembunyi-sembunyi atau mengganggunya. Saudara Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf,
tak jauh berbeda dengan Uqbah bin Abdul Mu'id. Suatu kali Uqbah mengintip di dekat Nabi dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari beliau. Tatkala tindakannya ini didengar dan diketahui Ubay, maka Ubay langsung menyindir dan mengejeknya. Lalu dia meminta agar Uqbah meludahi wajah beliau. Ternyata Uqbah benar-benar melakukan anjuran itu. Ubay bin Khalaf sendiri menemukan tulang hingga hancur, lalu menaburkannya menurut arah angin yang berhembus ke arah Rasulullah. Al-Akhnas bin Syarik As-Saqafi termasuk orang yang menyakiti Rasulullah. Al-Quran memberinya 9 sifat yang menunjukkan keadaan dirinya, yaitu dalam firman Allah, "Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'il lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim." Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Quran Surat Al-Qalam ayat 10-13. Ada kalanya Abu Jahal mendekati Nabi untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian beranjak pergi. Namun tiada juga dia beriman dan tunduk, tidak mau mengambil pelajaran dan tidak takut. Dia mengganggu beliau dengan kata-kata, menghalangi orang dari jalan Allah, kemudian beranjak pergi sambil menyombongkan tindakannya sendiri dan bangga karena telah berbuat jahat. Ia seolah-olah telah berbuat sesuatu yang layak untuk diingat. Ayat pun turun tentang dirinya. Fala saddaqa wala shalla, walakin kadzdzaba wa tawalla, thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan salat, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 31-35. Abu Jahal selalu menghalangi Rasulullah sejak pertama kali dia melihat beliau salat di Masjidil Haram. Suatu saat, dia melihat beliau sedang salat di makam Ibrahim. Dia berkata, "Wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu melakukan hal itu?" Beliau mengancam Abu Jahal, memberikan peringatan dan menghardiknya. Maka Abu Jahal berkata, "Wahai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Demi Allah, aku lebih banyak memiliki golongan di tempat ini." Lalu Allah menurunkan ayat, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Quran Surat Al-Alaq ayat 17. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW memegang kerah baju Abu Jahal dan mengguncang-guncangnya seraya membacakan ayat. Kemudian kecelakaanlah bagimu dan kecelakaanlah bagimu. Musuh Allah itu berkata, "Apakah engkau mengancamku, wahai Muhammad? Demi Allah, engkau tidak akan sanggup berbuat sesuatu, termasuk Tuhanmu. Akulah orang paling mulia yang berjalan di antara dua bukit." Setelah mendapat ancaman itu, ketololan dan kebengisan Abu Jahal sama sekali tidak reda, bahkan semakin menjadi-jadi. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, Abu Jahal bertanya, "Apakah Muhammad berani menutup mukanya di depan kalian?" Salah seorang menjawab, "Benar, demi Lata dan Uzza, andai kata aku melihatnya, tentu kuinjak tengkuknya dan kulumuri mukanya dengan debu," kata Abu Jahal. Lalu dia menemui Rasulullah yang sedang salat. Dia sudah bermaksud akan menginjak tengkuk beliau, namun tatkala tiba-tiba beberapa orang muncul, dia justru mundur ke belakang beberapa langkah dan meremas-remas tangannya. Orang-orang bertanya keheranan, "Ada apa dengan dirimu, wahai Abu Hakam?" Ia menjawab, "Antara dia dan diriku seperti ada parit dari api, dan mereka itu merupakan sayapnya." Rasulullah bersabda, "Andai kata dia mendekatiku, tentu para malaikat akan menyambarnya sepotong demi sepotong."
Gangguan dan siksaan-siksaan seperti ini tidak begitu berarti bagi diri Rasulullah, karena beliau memiliki kepribadian yang tidak ada duanya, berwibawa dan dihormati setiap orang, umum maupun khusus. Selain itu, beliau masih mendapat perlindungan dari Abu Thalib, orang yang paling disegani dan dihormati di Mekah. Hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh orang-orang Muslim, terutama mereka yang lemah. Semua itu terasa sangat berat dan pahit. Pada saat yang sama, setiap kabilah pasti menyiksa siapapun yang condong kepada Islam dengan berbagai macam siksaan. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kabilah, maka mereka diserahkan kepada para pemuka kaum untuk mendapatkan berbagai macam tekanan yang bila diceritakan secara mendetail tentu akan memiriskan hati. Setiap kali Abu Jahal mendengar seorang masuk Islam, dia memperingatkan, menakut-nakuti, menjanjikannya sejumlah uang dan kedudukan jika orang tersebut dari kalangan orang yang terpandang. Adapun terhadap orang yang masuk Islam dari kalangan orang awam dan lemah, dia akan melancarkan pukulan dan siksaan. Utsman bin Affan pernah diselubungi tikar dari daun kurma oleh pamannya, lalu diasapi dari bawahnya. Tatkala ibu Mus'ab bin Umair tahu anaknya masuk Islam, dia tidak diberi makan dan diusir dari rumah. Padahal dia biasa hidup enak, sehingga kulitnya mengelupas seperti ular yang berganti kulit. Bilal yang saat itu menjadi budak Umayyah bin Khalaf pernah dikalungi tali di lehernya. Lalu dia diserahkan kepada anak-anak kecil, lalu mereka mengaraknya di pegunungan di Mekah. Lehernya menampakkan luka bekas jeratan tali itu, karena Umayyah mengikatkan tali itu kencang-kencang, dan masih ditambahi lagi dengan pukulan tongkat. Setelah itu, dia disuruh duduk di bawah terik matahari dan dibiarkan kelaparan. Penyiksaan paling keras yang dialaminya, suatu hari dia dibawa keluar selagi matahari tepat di tengah ufuk. Lalu dia ditelentangkan di atas padang pasir Mekah. Umayyah meminta sebuah batu yang besar lalu meletakkannya di atas dada Bilal, seraya berkata, "Tidak, demi Allah, kamu tetap seperti ini hingga kamu mati atau mengingkari Muhammad serta menyembah Lata dan Uzza." Bilal hanya mampu berucap, "Ahad, Ahad." Suatu hari Abu Bakar lewat saat orang-orang Quraisy berbuat seperti itu terhadap Bilal. Lalu Abu Bakar membeli Bilal dengan seorang pemuda berkulit hitam. Ada yang berpendapat Abu Bakar membelinya dengan 7 uqiyah atau 5 keping perak, lalu memerdekakannya. Ammar bin Yasir, budak Bani Makhzum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke tengah padang pasir yang panas membara, lalu menyiksa mereka. Nabi lewat selagi mereka disiksa. Beliau bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Yasir meninggal dunia dalam penyiksaan itu, dan ibu Ammar, Sumayyah, ditikam Abu Jahal dengan menggunakan tombak hingga meninggal dunia. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya, dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. Mereka berkata, "Kami tidak akan membiarkanmu, kecuali jika engkau mau mencaci Muhammad, atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza." Dengan terpaksa Ammar memenuhi permintaan mereka itu hingga dia dilepaskan. Setelah itu dia menemui Nabi sambil menangis dan meminta ampun. Lalu turun ayat tentang dirinya, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Quran Surat An-Nahl ayat 106. Abu Fakihah, yang nama aslinya Aflah, budak Bani Abduddar, diikat kakinya dengan ikatan yang kencang. Lalu dia diseret di atas tanah.
Khabbab bin Al-Arad, budak milik Ummu Ammar binti Siba Al-Khuzaiyah, juga mendapat berbagai macam penyiksaan. Mereka menjambak rambutnya, lalu menariknya kuat-kuat. Mereka juga membelitkan tali di lehernya, lalu menelentangkannya ke tanah hingga beberapa kali di atas pasir yang menyengat. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya, hingga dia tidak mampu berdiri lagi. Zinirah, Nahdiyah, dan kedua putrinya, serta Ummu Ubais, yang semuanya hamba sahaya, juga masuk Islam. Lalu orang-orang musyrik menimpakan berbagai macam siksaan, seperti yang dialami orang-orang yang lemah lainnya. Seorang budak wanita milik Bani Mu'ammal, salah satu suku di Bani Adi, juga mendapatkan siksaan yang keras. Umar bin Al-Khattab, yang saat itu masih musyrik, memukulinya berkali-kali. Jika budak wanita itu badannya sempoyongan, maka Umar berkata, "Aku belum akan meninggalkanmu kecuali jika kamu sudah sempoyongan." Abu Bakar membeli semua budak yang masuk Islam itu dan memerdekakan mereka, sebagaimana dia telah memerdekakan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Orang-orang musyrik biasa mengikat sebagian sahabat di tempat gembalaan unta dan sapi, lalu melemparkannya di atas padang pasir yang panas menyengat. Sebagian lain ada yang dikenakan pakaian besi, lalu menelentangkannya di atas pasir yang panas. Daftar orang-orang yang disiksa karena Allah masih banyak dan panjang serta mengerikan. Siapapun yang diketahui masuk Islam pasti akan mendapat penyiksaan.